Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Dukun Kripto Lampung. Eh, Konten kali ini sangat cocok untuk pemula. Kalau yang untuk sudah paham nggak perlu didengarkan, tapi kalau untuk pemula ini sangat cocok untuk proses pembelajaran mengenal bisnis investasi trading cryptocurrency. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah bisa melakukan jual beli kripto sendiri. Bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya membeli, itu harus dipahami. Kemudian membuat akun misalnya toko kripto atau membuat, jadi cari di Play Store ya, itu Indodax sama toko kripto, dipilih aja salah satu. Kemudian kalau sudah menguasai cara menjual dan cara membeli, kemudian belajar mengamati atau menganalisa candle. Itu Bapak Ibu bisa buka YouTube tentang candlestick namanya, itu penting karena dari situ bisa menentukan kapan harus beli, kapan harus jual. Kemudian ada analisa lagi berdasarkan hari. Biasanya kalau hari Rabu, Kamis itu biasanya waktunya kita menjual. Kalau hari Minggu kita beli, Sabtu Minggu itu kita beli. Jadi berdasarkan hari aja. Kalau kita analisa seperti orang yang sudah hebat-hebat itu susah. Jadi sementara itu aja dulu yang diperhatikan. Kemudian memilih koin. Untuk pemula sebenarnya nggak penting banget menganalisa banyak koin, karena koin ini ada ribuan dan ternyata koin itu ada yang memang laris di pasaran, ada yang belum gitu. Walaupun sudah di pasar sudah dijual, tapi ada juga yang belum pesat perkembangannya, jual belinya tidak rame. Ya sama aja kayak dagang di pasar, itu ada jenis produk yang rame diminati orang, ada yang tidak diminati lah. Kalau bisa kita memilih kripto ini 10 besar. Kemudian lebih fokus lagi, kalau saya itu milih kripto yang sudah seperti Bitcoin, seperti Ethereum, itu pemiliknya sudah tidak ada. Tapi kalau kripto yang masih ada brokernya, ya mudah-mudahan brokernya itu tadi amanah, jadi uang kita tidak hilang. Tapi setidak-tidaknya milih aja koin yang 10 besar, itu mudah-mudahan aman. Kemudian cara mengambil keuntungan bagi pemula, kita memilih satu kripto aja, misalkan apakah itu TKO, apakah BNB, apakah Ethereum. Kalau Bitcoin harganya sudah mahal, atau Doge misalkan, itu untuk pemula milih aja satu koin aja, dipahami dengan menggunakan satu koin, kemudian mengambil keuntungan itu 5% aja, jangan banyak-banyak, 5% sampai 10%. Kemudian yang diperhatikan itu bukan hijau atau merah di candle itu, tapi lihat modalnya, itu diingat-ingat modal belinya berapa. Kemudian kalau kita naikkan 10% berarti harus dijual di harga berapa, itu yang paling penting. Dan tidak perlu menghafalkan atau melihat-lihat koin-koin yang lain, itu malah nambah mumet. Jadi fokus saja di Ethereum atau Binance, itu yang sudah kuat fondamennya, atau TKO. Itu udah 3 itu aja. Nanti kalau sudah paham tentang candle dan lain sebagainya, baru kita belajar membeli yang lain atau belajar menganalisa yang lain dengan cara misalkan itu konten-konten video tentang kripto kan itu sudah banyak, jadi lihat aja di situ. Cuman untuk konten-konten itu ya tetap kita harus punya pedoman sendiri, jangan terlalu semuanya percaya dengan konten yang ada. Kita harus punya prinsip masing-masing. Nah itu yang paling penting. Kalau kita terbawa arus oleh konten-konten yang ada, itu nanti kita malah bingung, karena ada 10 video, ada 3 grup kripto yang ditawarkan, jadi ada 30 kripto, sementara permodalan belum banyak, jadi percuma aja gitu kita dengerin. Jadi pilih aja misalnya 3 koin yang Anda favoritkan. Itu kalau aku boleh memberi rekomendasi, yaitu TKO, Binance, sama
Ethereum itu aja dulu untuk pemula, nanti baru nambah. Itu percaya sama saya ya boleh, enggak juga tidak apa-apa, silahkan memilih yang lain. Tapi kalau percaya sama saya ya itu 3 koin itu aja. Mudah-mudahan dengan mengambil keuntungan misalnya 10% itu kita jual, nanti nunggu harga udah murah, nanti kalau sudah naik 10% kita jual. Ya disitulah perlunya namanya kesabaran. Kalau kita sabar ya mudah-mudahan, maksudnya main trading itu jangan emosi. Kalau kita emosi, kapan ya ini kok turun lah, waktu turun itu kita juga nggak boleh panik, biarin aja. Pokoknya yang diingat adalah belinya berapa, kita dapat untung 10% jual. Kalau selama menunggu tadi harganya turun ya udah biarin aja, ditinggal kerja yang apa adanya, yang konvensional. Seperti saya ini bikin konten ini sambil nunggu toko. Seperti tadi malam aku juga beli di nggak banyak ya, kalau sebenarnya sih malu karena untuk pemula masih pembelajaran. Contohnya saya beli TKO 3 juta tadi jam 2 malam saya beli, ini pagi jam 9 pagi ini harganya sudah naik 300.000, yaitu sudah lumayan gitu ya, ditinggal tidur naik. Tapi saya juga fokus di 3 koin aja, nggak mau mikirin banyak. Nah itu untuk pemula bagusnya seperti itu. Dan ini masyarakat banyak yang takut dibohongi dan lain sebagainya, itu wajar. Dan kalau misalkan masih ragu ya belajarnya yang sedikit aja lah, belinya koin yang murah aja. Itu aja yang perlu saya sampaikan, yang bisa sampaikan di konten saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Maaf ini karena saya sambil nunggu toko, jadi situasinya ya rame ini. Tuh kedengaran musik, itu ada yang ngamen lewat, ada mobil lewat. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk pemula ya. Kalau yang sudah ahli silahkan mendengarkan konten-konten YouTube dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari saya. Silahkan dilihat di YouTube tentang candle, tentang motivasi kripto, dari pokoknya yang ada hubungannya dengan kripto, ditulis saja di YouTube, buka itu diketik kripto gitu, nanti muncul dari situ banyak pilihan. Setelah banyak pilihan, teorinya sudah matang, baru mulai. Itu aja, salam hormat saya dari Lampung, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua.